Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara menentukan anggota himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri sinus. Nah, video kali ini akan membahas untuk persamaan trigonometri kosinus. Perhatikan gambar grafik Y sama dengan cos X berikut. Kita lihat grafik tersebut memiliki bentuk yang berulang untuk setiap kelipatan 2pi. Nah, misalkan terdapat garis Y sama dengan 1/2. Titik potong Y sama dengan cos X dan Y sama dengan 1/2. Untuk X sama dengan 0 sampai dengan 2pi, yaitu pi per 3, 0,5, 5pi per 3, 1/2, 7pi per 3, 1/2, dan 11pi per 3, 1/2. Nah, sekarang perhatikan Y sama dengan cos X dan Y sama dengan 1/2. Nah, kita tahu Y itu akan sama dengan Y. Nah, kita ganti Y yang sebelah kiri jadi cos X dan Y sebelah kanan jadi 1/2. Jadi, cos X sama dengan 1/2. Nilai X pada titik potong Y sama dengan cos X dan Y sama dengan 1/2, itulah yang disebut anggota himpunan untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan 1/2, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah pi per 3, 5pi per 3, 7pi per 3, dan 13pi per 3. Lalu bagaimana cara menentukan anggota himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri kosinus tanpa kita menggambar terlebih dahulu gambar grafiknya? Nah, caranya akan kita bahas melalui latihan soal berikut. Untuk soal nomor 1, kita menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan 1/2 dengan batasan X-nya itu di antara 0 sampai dengan 4pi. Langkah pertama, kita tulis dulu cos X sama dengan, nah, kita cari besar sudut lancip yang nilai kosinusnya itu adalah 1/2. Nah, nilai besar sudut lancip yang nilai kosinusnya 1/2 itu adalah cos 60 derajat. Nah, kita ubah ke dalam bentuk radian, maka kita tulis cos pi per 3. Karena nilai pi itu jika kita konversi, pi radian kita konversi ke dalam derajat itu sama dengan 180 derajat, maka 180 derajat dibagi 3 itu sama dengan 60 derajat. Nah, langkah kedua, kalian perhatikan tanda pada nilai trigonometrinya. Karena di sini itu 1/2, berarti nilainya itu adalah positif 1/2. Dan kita ingat bahwa nilai kosinus itu positif untuk sudut pada kuadran 1 dan kuadran ke-4. Maka kita tulis kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, kita tulis X sama dengan pi per 3. Dan nilai kosinus yang sama dengan 1/2 itu berulang setiap kelipatan 2pi, maka kita tulis ditambah K kali 2pi. Atau kita ingat tadi bahwa gambar dari grafik fungsi kosinus itu dia memiliki pola yang sama untuk setiap kelipatan 2pi, maka kita tulis ditambah K kali 2pi. Nah, untuk yang di kuadran 4 ini, kita tahu bahwa rumus sudut berelasinya itu adalah X sama dengan 360 dikurangi besar sudut pada kuadran 1. Atau kita tulis 2pi
dikurangi pi per 3. Nah, karena berulang, maka kita tulis K kali 2pi. Boleh menggunakan rumus ini atau kita ingat kalau kita membuat lingkaran satuan. Nah, untuk sudut positif arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk sudut negatif itu searah dengan jarum jam, arah jarum jam. Jadi sudut lancipnya itu ada di kuadran keempat. Nah, jadi untuk rumus di kuadran 4 ini boleh menggunakan 2pi dikurangi pi per 3 atau boleh juga X sama dengan min pi per 3 ditambah K kali 2pi. Nah, nanti kita pilih salah satu saja. Nah, kita ambil yang pertama. Untuk tahap berikutnya, kita ambil rumusnya. Nah, kita ambil rumusnya itu, yaitu X sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi. Nah, jadi ini yang pertama, rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua, kita ambil, pilih salah satu, boleh yang 2pi dikurang atau min pi per 3. Misalkan kita ingin mengambilnya yang X sama dengan min pi per 3 ditambah K kali 2pi. Nah, ini untuk rumus yang kedua. Nah, selanjutnya supaya lebih rapi, kita buat terlebih dahulu tabelnya. Nah, kemudian tentukan nilai K yang bersesuaian dengan batas nilai X-nya. Jadi X-nya itu yang diharapkan adalah 0 sampai dengan 4pi. Jadi kita misalkan K-nya itu adalah 0. Kita tulis di sini K-nya sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan pi per 3 ditambah K-nya 0. Jadi 0 dikali 2pi. 0 dikali 2pi, 0 ditambah pi per 3. Jadi jawabannya pi per 3. Nah, kemudian kita lihat di sini ditulisnya adalah pi per 3. Pi per 3. Nah, pi per 3 itu sama dengan 1 per 3pi. Jadi boleh ditulis pi per 3 atau 1 per 3pi. Nah, sekarang kita lihat 1 per 3 ini berarti kan 1 dibagi 3. Berarti 0,33 sekian. Nah, berarti ini lebih besar dari 0. Sehingga memenuhi batas wilayah pada soal. Jadi ini termasuk kita tandai sebagai anggota himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Berarti X sama dengan negatif pi per 3 ditambah 0 dikali 2pi. Nah, berarti 0 dikali 2pi 0 ditambah negatif pi per 3 berarti negatif pi per 3. Nah, sekarang kita lihat ini negatif, sedangkan batasnya itu harus lebih besar dari 0, maka ini tidak memenuhi. Jadi tidak kita ambil sebagai anggota himpunan penyelesaian. Nah, kita lanjutkan. Kita coba untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan pi per 3 ditambah 1 dikali 2pi. Nah, di sini kita hitung. Ini kan berarti boleh ditulis seperti ini ya. Pi per 3 itu artinya 1 per 3 kan? 1 per 3pi ditambah 2pi. Nah, berarti ini menjumlahkan bilangan pecahan. Hati-hati harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Berarti kita buat penyebutnya 3. Berarti di sini 1pi ditambah 3 bagi 1, 3 dikali 2, 6pi. Nah, jadi ini sama dengan 7pi per 3. Nah, berarti kita tulis di sini 7pi per 3. Nah,
7 pi per 3 itu termasuk atau tidak? Nah, kita coba saja menghitung. Nilai 7 per 3 itu berarti 2, sekian kan ya? 7 dibagi 3 itu 2, sekian. Berarti dia itu termasuk ada di wilayah nilai X yang diinginkan soal. Karena soal itu inginnya sampai dengan lebih kecil dari 4 pi. Jadi lebih kecil dari 4. Jadi ini juga termasuk ke anggota himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lanjut lagi yang ini berarti min pi per 3 ditambah 1 dikali 2 pi. Nah, seperti biasa ini dibuat dengan penyebut yang sama, berarti 6 pi. 6 pi dikurangi 1 pi berarti 5 pi. Jadi 5 pi per 3. Nah, 5 pi per 3 berarti 5 dibagi 3 itu sekitar 1, sekian. Nah, itu berarti termasuk juga ke anggota himpunan penyelesaian. Sekarang kita lanjutkan untuk K-nya sama dengan 2. Berarti di sini X sama dengan pi per 3 ditambah 2 dikali 2 pi. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini ada 2 dikali 2 pi, maka nilainya itu akan 4 pi. Nah, sekarang 4 pi ditambah dengan pi per 3, maka akan lebih besar lagi dari 4 pi. Jadi ini akan lebih besar dari 4 pi. Nah, sedangkan yang diminta itu yang lebih kecil dari 4 pi, maka ini tidak termasuk atau tidak memenuhi. Nah, berikutnya yang ini, X sama dengan min pi per 3 ditambah 2 dikali 2 pi. Nah, berarti ini 4 pi. 4 pi disamakan penyebutnya 3, berarti 3 dikali 4, 12. 12 dikurangi 1, 11 pi per 3. Nah, ini termasuk atau tidak? 11 dibagi 3 itu berarti 3, sekian. Berarti ini juga masih termasuk anggota himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya, karena di sini sudah tidak memenuhi, seharusnya tidak perlu lagi dilanjutkan untuk K sama dengan 3. Karena K sama dengan 2 saja sudah tidak memenuhi. Apalagi K sama dengan 3 tidak akan memenuhi karena akan semakin lebih besar dari 4 pi. Tapi yang ini kita masih boleh curiga. Jadi karena yang ini masih memenuhi, jadi kita boleh coba lagi untuk K sama dengan 3. Kita tulis di sini X sama dengan min pi per 3 ditambah 3 kali 2 pi. Tapi kita lihat di sini ternyata 3 kali 2 pi itu sudah 6 pi. 6 pi hanya dikurangi 1 per 3. 6 pi kita samakan penyebutnya menjadi 3, yaitu 18 pi per 3. 18 pi per 3 dikurangi 1 per 3. Berarti kan 17 per 3 pi. Nah, ini sudah lebih besar dari 4 pi. Dia sudah lebih besar dari 4 pi, maka tidak memenuhi. Nah, jadi cukup sampai K sama dengan 3, tidak perlu dilanjutkan lagi karena K sama dengan 3 saja dia sudah tidak memenuhi. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tuliskan kesimpulannya. Kita tuliskan kesimpulannya, jadi anggota dari himpunan penyelesaian untuk persamaan tersebut dengan batas nilai X tersebut, himpunan penyelesaiannya adalah, nah, kita pilih yang ditandai checklist, berarti pi per 3, 5 pi per 3, kemudian 7 pi per 3, dan yang terakhir adalah 11 pi per 3. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2. Nilai kosinusnya itu negatif 1 per 2. Nah, sama, langkah pertama kita tulis dulu, berarti cos X, kemudian kita tentukan besar sudut yang memiliki nilai kosinusnya sama dengan 1 per 2. Jadi jangan dulu kita pandang positif atau negatifnya. Kita cari dulu besar sudut yang memiliki nilai kosinusnya itu 1 per 2, yaitu kosinus 60 derajat atau pi per 3. Baru setelah itu kita tulis, karena di sini nilai kosinusnya itu negatif, maka kita ingat bahwa nilai kosinus itu negatif untuk sudut di kuadran 2 dan kuadran 3.
Nah, maka untuk yang kuadran 2 kita tulis, kita gunakan rumus sudut berelasi di kuadran 2, X sama dengan 180 dikurang, atau kita tulis Pi dikurangi Pi per 3. Nah, jangan lupa ditambah K kali 2Pi. Nah, kita sederhanakan, berarti ini disamakan penyebutnya, jadi 3 per 3 dikurangi 1 per 3, jadi 2Pi per 3. Ditambah K kali 2Pi. Selanjutnya, untuk kuadran ketiga, kita gunakan rumus sudut berelasi, yaitu 180 ditambah. Atau kita tulis dalam bentuk radian, itu Pi ditambah Pi per 3. Nah, jangan lupa ditambah K kali 2Pi. Berarti sama dengan 3 per 3 ditambah 1 per 3, 4Pi per 3. Ditambah K kali 2Pi. Nah, setelah ini diselesaikan seperti pada soal nomor 1. Ya. Dengan langkah yang sama, sehingga diperolehlah himpunan penyelesaiannya itu, yaitu 2Pi per 3, 4Pi per 3, 8Pi per 3, dan 10Pi per 3. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk berlatih soal. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.